Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya hingga keluar dari zaman jahiliyah dan bisa merasakan dan menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, seorang muslim harus memiliki akhlak kenabian, yaitu akhlakul karimah. Salah satu dari banyaknya akhlakul karimah adalah sabar, karena sabar merupakan ciri orang mukmin. Sabar berasal dari kata sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya secara atau sesuai syariat dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalani ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggungkan dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina asta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, sabar adalah cahaya. Artinya bahwa kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah, yakni sebuah penenang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Tuhan dan Rasul-Nya, serta mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi seluruh larangannya. Oleh karena itu, seorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah menimpakan suatu ujian. Hanya saja ujian itu ada yang ringan dan ada pula yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta benda, jabatan, dan sebagainya. Dan ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti musibah dan penderitaan. Terhadap ujian itu, baik yang mengandung kenikmatan ataupun musibah, maka sifat sabar adalah sesuatu yang dapat menjadikan penawar. Sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seseorang sehingga ia tidak akan jatuh pada kekufuran. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita wajib meneguhkan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Marilah kita hadapi semua cobaan ini dengan tenang dan sabar. Dalam masalah ini, mengingat Allah sangatlah penting. Menyadari bahwa
Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar di hati kita. Tanamkanlah suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian dan Allah juga yang memberi rahmat. Orang yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang Allah berikan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah. Sabar yang dimaksudkan ialah bertahan pada iman dan tidak mengeluh dalam merasakan cobaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap dan menahan emosi, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapat balasan yang setimpal kelak di akhirat nanti. Demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.